gede ataupun tangkapannya kecil, itu effortnya sama, benar ya Bapak Ibu ya. Kita setiap hari keluar dari rumah, setiap hari apa yang kita lakukan itu semuanya sama. Saya ingin bercerita kisah daripada rekan saya. Mungkin beliau juga adalah seorang asuransi yang terbesar, dan juga sekarang juga beliau juga seorang motivator. Beliau bercerita begini Bapak Ibu. Ketika beliau menjadi seorang MDRT, GOT ataupun berpengalaman di dunia asuransi, dia bercerita, kenapa sih kita harus punya asuransi? Kenapa asuransi ini tidak pernah mati sampai sekarang? Kenapa bisnis ini terus ada? Bahkan sekarang kita on paper, sekarang sudah ke era digital. Artinya semua kita harus mengikuti kemajuan tren itu. Nah, cuma satu yang kita temui di sini, kita pasti di antara kita punya banyak teman akrab, teman yang mungkin sudah tahunan bersama kita. Jadi suatu saat sebut saja dia Bapak Amir. Bapak Amir ini mempunyai kenalan yang sudah 7 tahun itu berjalan pertemanan beliau sama-sama satu universitas di luar negeri. Waktu itu beliau ingin menawarkan sebuah asuransi kepada teman dekatnya paling anti asuransi Bapak Ibu. Setelah 7 tahun kemudian pun beliau bertemu dengan temannya tersebut. Temannya itu Ibu Rika mengatakan, coba dong, saya punya suami namanya Philip. Dia sangat enggan mempunyai asuransi karena tidak percaya dengan namanya asuransi. Terus Bapak Amir bilang, apakah boleh saya menemui Bapak Philip? Nah, setelah perbincangan yang cukup alot, Bapak Philip akhirnya bersedia menemui Pak Amir karena tadi sudah berbicara mengenai produk atau apapun itu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, pernah nggak salah satu dari teman Bapak Ibu mengatakan, hey, halo, jual asuransi sama saya? Pernah nggak? Gue butuh asuransi nih. Kok lu nggak pernah tawarin asuransi sih sama saya? Nggak pernah. Selama ini kita yang terus memberikan masukan sama mereka. Yuk, come on, kamu butuh asuransi nggak suatu saat? Jika, semua pasti akan berbicara jika, tapi tidak karena diri dia. Nah, yang terjadi ini adalah ketika pendekatan seorang Bapak Amir sama Ibu Rika ke saudara Philip suaminya, maka Pak Philip mengatakan, it's okay Amir, saya akan ambil ini produk asuransi ini. Begitu ambil produk asuransi dan sudah oke semua proposal, SPAJ pun sudah diisi. Ketika itu dapatlah telepon dari temannya Pak Philip atau atasan dari kantor mengatakan, Bapak boleh Bapak pergi dulu ke daerah lain, saya akan tugaskan ke Singapura. Dan Pak Philip mengatakan, saya ketinggalan cek nih, saya harus buru-buru, harus pergi dulu ke Singapura dalam jangka waktu 10 hari saja. Apakah selama itu Anda bisa menunggu? Karena kita tidak punya apapun, Pak Amir hanya menunggu saja sesuai dengan ketentuan yang tadi diperintahkan. Karena cek saya pun tinggal untuk bayar saudara. Oke, bisakah saudara menunggu? Ya, kita bisa menunggu, benar nggak? 4 hari kemudian, Ibu Rika menelpon pagi-pagi. Sorry Pak Amir, Pak Philip, saya dan 2 anak saya itu terkena kecelakaan di jalan. Saya terkena kaki dan tulang leher patah. Anak saya alhamdulillah sehat kedua-duanya. Tapi Pak Philip sekarang lagi di rumah sakit dalam keadaan koma. Di saat itu, apa yang dilakukan Pak Amir? Beliau hanya terdiam, tidak bisa berkata apapun, hanya terdiam, mau nolong nggak bisa, ya kan, mau nolong pun nggak bisa nih. So, what can I do gitu? Nggak tahu apa yang dia lakukan. Sementara intinya kalau bahasa orang sekarang deadlock, mati kata. Terakhir dia mengatakan, aduh ini berarti seandainya $300 yang dia berikan saat itu mungkin akan menjadi 700.000 US dollar. Tetapi dia tidak bisa memberikan harapan apapun karena ceknya ketinggalan seperti yang tadi. Selang beberapa waktu setelah itu terima telepon lagi jam 3 pagi, ternyata Bapak Philipnya sudah meninggal dunia. So, what happened? Apa yang terjadi itu? Ya kan? Di saat itu Pak Amir mengatakan, kenapa dia menjadi agen asuransi yang terbesar? Dia bilang, saat itu saya merasa setiap hari bersalah. Sampai 5 tahun detik ini pun saya masih tetap bersalah. Karena kenapa? Saya tidak bisa melakukan apapun.
besar untuk bisa membantu anak-anak beliau. Tetapi itu tidak bisa dilakukan. Karena kenapa? Kita tidak tahu. Sekarang pertanyaan saya, jika ada teman Bapak Ibu mengatakan ketika dia sudah mempunyai asuransi dan sudah mau sign kontrak untuk diasuransi, mereka mengatakan nanti aja. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa menjawab? Nanti aja, atau besok deh, 10 hari lagi deh, atau 7 hari lagi deh. Ada yang bisa menjawab kira-kira alasan apa yang kira-kira Bapak Ibu biasa temui di luar sana? Mungkin Ibu Lilia bisa menjawab. Bu Lilia pasti yang panggil senior nanya, Bu Lilia, aduh muka Bu Lilia aja dia udah malas lihat, langsung tutup pintu Bu Lilia lagi yang datang. Iya kan? Tiba-tiba ngeliat, halo saya Ibu Lili, nggak pakai itu, udah tahu nih gua nih asuransi. Ya kan? Atau Ibu Sofina, oh Ibu Sofina, oh yang dari itu ya. Pokoknya semua anti. Jangankan bilang 7 hari lagi ya, atau seminggu lagi ya dia pending, itu nggak ada. Kita harus kasih tahu ke mereka, kita kan punya asuransi, sama seperti kita menghadiri sebuah pertemuan besar ataupun konvensi apa gitu ya, convention apa, pasti rata-rata kita yang datang ke tempat itu menggunakan pesawat atau mobil. Kalau Anda menggunakan pesawat, pasti Anda akan datang begini. Jika Anda kekurangan oksigen, maka masker oksigen akan turun. Maka tolonglah diri Anda dulu, maka baru Anda menolong anak Anda. Kan seperti itu. Sekarang Anda harus punya dulu asuransi, baru Anda bisa memberikan pedoman ataupun manfaat asuransi terhadap orang lain, barulah Anda bisa menjual PD-nya dengan orang lain tersebut. Ketika orang lain mengatakan, "Tarso, saya akan membeli asuransi Anda mengatakan begini aja, itu premi udah ada sama Bapak silahkan kasih ke kita. Jika terjadi sesuatu 100%, premi kita akan kembalikan 100% beserta uang pertanggungan, ataupun uang premi tadi akan menjelma menjadi uang pertanggungan, dan hanya